Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di sini podcastnya artis setelah berbulan-bulan, berpurnama-purnama. Maaf ya kami sibuk, kami sekarang orang kaya. Kayak apa? Kayak gitu deh. Nah akhirnya kami kembali untuk membentuk dan ya ngobrol-ngobrol lagi. Dan hari ini puji Tuhan kembali bersama dengan teman-teman, dan di sebelah saya sudah ada seseorang profesional kan Mas? Enggak, amatir. Amatir. Di sebelah ini yang mungkin sudah sering juga lalu lalang di mana-mana, Mas Handi. Selamat malam Mas Handi. Halo, selamat malam semuanya. Mas Handi, kita pada hari ini akan ngobrol yang sedikit basic belakang layar lah, multimedia gitu. Tapi sebelum kita lanjut, Mas Handi boleh nggak ceritain deh latar belakang dulu Mas Handi dari mana, kerjanya apa, ataupun profesionalnya apa, kok bisa hari ini bahas tentang multimedia? Latar belakang saya. Bukan dong. Bukan. Latar belakang profesional. Oh ya, oke. Jadi latar belakangku awalnya SMK Multimedia di Batam. Batam, lalu ambil kuliah teknik informatika, nggak nyambung kan? Karena kalau kuliah multimedia juga mahal. Loh, seta. Emang beda? Teknik informatika itu coding IT, betul. Oke. IT, coding, itu. Ya udah, yang penting kuliah, yang penting dapat ijazah. Udah S1 lulus. Habis itu udah kerja juga. Karena ada dasar multimedia, jadi aku ambil aja apapun yang berhubungan dengan multimedia, mau itu videografi, fotografi, desain grafis. Yes. Akhirnya awal dapet desain grafis. Dulu ada kantor di Jakarta, perusahaan HR gitu, yang punya orang Advent. Jadi kebetulan yang kerja di situ juga orang Advent, ngundang aku untuk kerja jadi desain grafis. Setelah itu ya desain grafis, masih desain grafis lagi. Terakhir kerja di perusahaan remote di Jepang. Desain grafis juga. Desain grafis. Sampai bosan. Sekarang saya sudah bosan. Saya sudah bosan. Mas Handi sudah bosan. Tapi sebentar, pertanyaannya aku jadi kepikiran. Lebih cinta desain grafis atau teknik informatika? Sebenarnya. Lebih ke belakang lagi ya. Ya. Waktu kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1 SD. Ya. Dulu ayahku tuh dapat komputer second. Mas turun di bawahku. Kenapa ini turun? Halo. kurang dinaikin. Ya, kencengin. Yang satunya Mas. Yang satunya. Ini. Yes. Tuhan. Itu ngendorin. Nah, tuh. Nah. Tolonglah beli stand mic yang bagus dikit lah. Kita nanti. Tolong curious ya. Kita minta. kita nanti minta ya teman-teman. Terus Mas ya, tadi dari SD udah dikasih komputer sama ayah. Komputer. Jadi dari situ sudah memang benar-benar suka komputer, main komputer terus sampai SD, SMP, SMA, komputer terus pokoknya. Apapun yang berhubungan dengan komputer itu aku suka. Oke. Basically seperti itu. Jadi pada saat desain grafis lebih suka desain grafis atau IT? Atau teknik informatika, TI ya? Sebenarnya lebih suka multimedia sih gitu. Apapun multimedia. Teknik informatika aku anggap sebagai hobi aja selama kuliah. Menarik. Ambil pelajarannya aja, bisa coding, bisa ngerti algoritma, bisa ngerti robotika kayak gitu. Ya seperti itu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Ya teman-teman mungkin yang kalau di Surabaya dan sekitarnya pasti sudah kenal lah Mas Handi. Nggak usah turun. Bu, Anda yang turun Pak, bukan itunya. Ini juga turun. Dikerasin dulu coba. Ini aku gini ya. Ya, nah gitu. Kita masuk pembahasan kita. Mungkin teman-teman yang tadi kenal Mas Handi sudah banyak ya dari di Surabaya, Permulmetan, dari kalau gabungan-gabungan. Nah, pertanyaanku sambil kita memasuki pembahasan kita, kapan pertama kali ngurusin apa kita ngomongnya kalau di gereja ya? Mulmet kah? Tim multimedia, begitu kah? Dulu nggak gitu dong bahasanya. Operator. Iya. Operator. Kapan pertama kali di gereja? Begitu.
Di gereja mana? Aku sempat lihat kalau yang pakai proyektor pakai Mika itu sempat lihat dan aku juga masih ngalamin itu, aku juga masih ngalamin tuh. Gak tau barangnya masih ada di sini setahu aku, tapi habis itu hilang. Gak tau dibawa siapa. Ada di belakang aku lihat masih ada. Sih? Masih Ya? ada. Aduh, sumpah. itu ngeri juga tuh dulu. Atau dibawa bayangin siapa? apa nulis lagu Sion kalau tiap Real, KKR bro. harus nulis tuh. Kamu tahu pengkhotbah dulu itu bawa Mika satu paket gini. Loh, bahkan aku dulu tuh pernah ngalami Mas di Tidar 1 itu yang pakai alat yang per slide-nya ada kotakan kecil kayak film gitu loh. Jadi kalau next cekrek. Oh, pakai film. Wah, itu ngeri banget, buset. Itu kalau kan dia masuk terus cekrek next, dia keluar dulu, puter mesinnya tek masuk lagi gitu kan. Wah, itu kalau nyantol setengah mati tuh. Real bro repotnya. Jadi aku pertama itu kalau nggak salah SMP. Aku mulai aktif di SMP. SMP di Batam. SMP di Batam itu awalnya aku minta ayahku sih waktu itu, karena ayahku waktu itu ketua diakon juga kan. Ya di gereja lain udah pakai LCD nih, udah pakai proyektor nih. Kok di gereja kita belum? Nanti aku yang ini deh, aku yang operate. Rupanya ya sudah, mulai dari situ ya puji Tuhan anggota majelisnya setuju, akhirnya dibeliin, dipasang layar juga. Ya sudah, mulai dari situ mulai menekuni pelayanan di operator di multimedia dan sebagainya seperti itu. Jadi SMP sampai sekarang sampai bulan. Enggak sih, kalau aku sekarang, nah ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Seberapa penting multimedia kalau dari dulu sampai sekarang terhadap sebuah gereja ya? Gereja lebih spesifik Advent. Ya, gereja Advent. Kita lihat kondisinya ya. Kita ngomongin kota besar. Kalau kita ngomongin kota kecil, ya SDM juga kurang kan, lagi pula orang tua susah baca. Tapi kalau kita ngomongin kota besar, gereja di kota besar nggak ada proyektor tuh nggak afdol gitu loh kan. Apalagi sekarang udah jarang bawa Alkitab. Jarang bawa Alkitab, lagu Sion, betul, semua pelayanan ada di layar. Dan seberapa pentingnya itu penting banget dan tidak bisa disepelekan ya. Setuju. Apalagi aku masih lihat banyak gereja itu yang kayak yang penting ada gitu lah. Memang benar, it's okay. Awal-awal mungkin yang penting ada bagus. Tapi kan nggak selama 1 tahun 2 tahun kemudian tetap seperti itu. Kita harus selalu berkembang. Dan kalau nggak ada itu, apalagi di kota-kota besar sering banyak tamu juga. Apalagi kalau lagi liburan atau ada pekerja pindah, nggak bawa Alkitab, nggak bawa lagu Sion, itu penting banget. Karena kalau kita melihat perkembangan ya, dulu tuh kan rasanya dulu ya, kalau dulu tuh kalau ada LCD, ada proyektor itu wah gerejanya maju gitu ya membantu. Tapi kalau sekarang lebih kebutuhan kali ya. Iya, udah masuk kebutuhan sekarang, udah harus ada kayak gitu. Apalagi kalau bahasa aku tuh bentuk dari servis gereja. Jadi kalau masuk ke gereja, orang itu pasti melihat kalau saya masuk ke gereja, itu satu yang saya rasakan, gerejanya panas atau enggak. Itu pasti ya, ini mungkin kayak sama kayak mirip-mirip kayak masuk mall. Jadi kalau teman-teman pasti masuk mall, dingin ya, langsung gitu. Pertama, kok panas ya, itu menentukan betah atau tidak. Yang kedua itu pasti suara dari sound systemnya, terlalu kecil, terlalu keras, itu menentukan, cempreng, ngebas, beresek, itu bentuk servis gitu loh. Dan yang ketiga nih yang paling penting, visualnya itu penting gitu loh. Visualnya kalau masuk ke gereja jelas nggak ya, apa ya yang di layar, apa yang menarik perhatian, informasi, lalu lirik lagunya. Kalau dulu kan cuma nge-next PPT udah puas. Betul. Sekarang nggak bisa gitu kan Mas? Nggak bisa. Masih bisa, ya kembali lagi sih tergantung ke SDM-nya mau belajar apa enggak. Kadang pakai PPT aja pun kalau pinter mengkreasikannya bakal kelihatan nggak seperti pakai PPT. Betul. Gitu. Apa tuh dulu sekarang itu di Canvas kah? Canva juga bisa gitu kan Mas ya? Bisa. Jadi gimana kreatifnya orang multimedia itu, apalagi visual, menampilkan visual terbaik yang tidak mengganggu tapi lebih membantu jemaat untuk fokus dalam ibadah. Yes. Apa bahasanya kemarin kita bahas DKV, apa itu namanya? Desain komunikasi. Nah, visual. jadi di depan apa yang kita tampilkan itu harus mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi gitu loh. Nggak bisa misalnya kalau saya pernah ngobrol dengan Mas Andi di gereja,
desain untuk lagu Sion enggak boleh disamakan seperti desain untuk khotbah. Jadi mereka harus tahu ketika lihat PPT, oh ini lagu Sion nih, oh ini selagi nyanyi nih. Bagi orang-orang beberapa tertentu itu memiliki tema-tema tertentu. Betul, kan? Makanya kalau desain PPT lagu Sion itu jangan full gambar. Kita nyanyi lagu di hadapan hadiratu tapi full gambar bunga-bunga. Apa yang atau dilihat? gambar Tuhan Yesus Di surga gak kelihatan. Orang betul. mau nyanyi, apa itu? Iya, apalagi kalau habis gitu warna lirik sama background bersatu padu. Wah, aduh, susah sedih bro. Jadi tolong ya diatur ya, apalagi lagu Sion. Iya. Yang plain aja. Plain aja. Isi worship juga pakai isi worship, backgroundnya jangan yang terlalu padahal kita lagi nyanyi malah kita lihat videonya. Yes. Ya kalau nerangin kan gitu, maksudnya backgroundnya menerangkan lagu, aku masih bisa terima kadang-kadang, apalah backgroundnya ini gitu kan, bunga-bunga tapi di hadapan hadirat itu kan kurang ya. Kurang. Maksudnya jadi mau kemana? Karena visual itu pasti yang pertama kita rasain gitu. Visual, perasa itu pasti kita langsung kok aneh ya. Habis itu telinga, musiknya gini ya. Itu pasti teman-teman. Jadi multimedia ini sebuah kebutuhan kalau aku bilang. Betul banget. Nah, aku jadi kepikiran Mas. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau ini agak menyinggung ataupun sedikit agak keras. Apakah kita ketinggalan dengan gereja sebelah multimedianya? Enggak. Wow. Karena beda. Liturgi mereka. Oke, kita bedakan dengan yang Protestan dengan yang karismatik dulu ya. Sebelum ke yang lain-lainnya. Karismatik kan lebih ke worship, pujian terus harus yang meriah. Memang seperti itu. Aku ngelihatnya keren banget teknologinya. Tapi kalau kamu lihat di gereja-gereja Protestan, GKJW, gereja Advent, gereja Pantekosta, mereka kan liturgi yang tenang. 11-12 sama kita. Dan memang seperti itu. Secukupnya ya seperti itu. Kita nggak butuh yang meriah yang deng pakai resolum, pakai proper center, enggak. Ya kita nggak lagi konser nih. Enggak, karena kita memang konsepnya liturgi. Sama juga aku pernah ke gereja Katolik, ya gini aja. Malah lebih parah. Nggak terlalu desainnya ya biasa aja gitu. Aku pernah datang ke gereja yang di Jakarta itu sebelahnya masjid itu Istiqlal. Ya sebelahnya itu gereja apa tuh? Aku lupa lah. Ya, itu yang sebelahan kan mereka. Ya nggak ada gitu loh. Bahkan aku bilang bagusan tidak satu. Tetapi mereka dapat suasananya gitu loh. Betul. Jadi bukan yang terutama tapi penting ada. Iya harus ada. Adanya ini cukup penting gitu loh. Tapi bukan yang terutama. Pasti orang akan notice kan. Kalau nggak ada tuh, aku pernah datang ke gereja asal ada sama beneran ada itu beda gitu loh Mas. Aku pernah datang ke gereja besar, gereja besar di Jakarta. Gereja besar, bisa-bisanya LCD tuh ada 2 kayak kita gini. Lalu warnanya beda. Kita kan jadi, mereka nggak tahu ya mungkin pada waktu itu belum diganti atau gimana ya. Tetapi itu pasti akan ke-notice gitu. Jadi menurutku multimedia di zaman sekarang untuk gereja ya kayak Mas Andi tadi bilang, kita memang bukan gereja karismatik, jadi bukan yang untuk konser, background. Apa kalau yang di luar itu Hillsong, ya benar ya? Iya, Hillsong. Apa ada gerejanya yang satu lagi? Benar ya, Hillsong ya? Hillsong Church ya? Itu bukan untuk paham gitu kan. Nah, butuh kreativitas nggak sih Mas? Kan Mas Andi bilang kita nggak kayak mereka, tetapi ya udah, jangan sampai kita merasa gini aja. Butuh. Kreativitasnya sampai sebatas mana menurutmu? Kreativitas tuh untuk multimedia gereja Advent ya? Nggak ada batasnya. Oke. Cuma yang perlu ditekankan adalah update-nya sih. Harus update terus. Update apa ini maksudnya? Update gayanya, update style. Gaya apa? Gaya desain. Oke. Warna. Kayak sekarang kalau dulu kita lebih suka pakai bebas new. Tahu huruf yang gepeng-gepeng gitu tapi kapital semua. Kalau sekarang kan lebih yang ke arah skena sans serif, ada ekor-ekornya tipis kayak gitu kan. Harus ngikutin. Walaupun dengan desain yang sederhana tapi tetap harus ada update-nya. Why? Kenapa? Pertama, kita harus lihat audiens kita. Apalagi gereja Advent kan. Gereja Advent di kota besar pasti ada pemudanya, ada orang tuanya, ada lanjut usianya. Kita nggak bisa asal-asalan pilih, ini fontnya keren nih, aku pakai ini aja. Tapi setelah dilihat orang tuanya yang nggak bisa lihat, orang-orang yang lanjut usia juga nggak bisa lihat. Itu juga penting ya. Itu penting. Kita harus lihat audiensnya.
audiens kita itu sebenarnya semua umur, jadi harus yang netral, harus yang biasa-biasa aja. Yang semua jemaat bisa lihat. Tapi juga perlu update, kayak misalnya tadi yang tipis-tipis gitu. Yeah. Tapi setelah 6 bulan kemudian mungkin atau tahun depannya bisa ganti yang agak tebal dikit. Yeah. Tapi nggak yang langsung drastis, langsung yang yang gini-gini, nggak usah gitu. Okay. Yang tetap bisa kebaca sama semua orang. Lalu juga ngomongin update itu juga bisa jadi sebuah siklus. Awal pertama yang tipis yang ada ekornya, lalu kemudian yang tebal yang nggak ada ekornya, lalu tipis yang nggak ada ekornya, lalu tebal ada ekornya, lalu seperti itu bisa diulang-ulang. Jadi buat jemaat itu nggak nggak stagnan, nggak monoton. Ya gitu kan. Betul. Kadang kan kalau kita lihat lagu atau kita lihat kamera atau PPT kayak gitu kok gini-gini aja terus ya diubah dikit misalnya logonya dipindah dari pojok kanan atas ke pojok kanan bawah. Yeah. Sedikit perubahan itu membuat suasana juga refresh terus. Iya. Jujur beberapa pengalaman kami banyak ini sedikit curhat ya teman-teman. Pengalaman saya dan Mas Handi, kita tuh harus kawin antara sound system sama sama multimedia. Di beberapa beberapa tempat di gereja itu musiknya bagus, multinya biasa aja. Di satu sisi multimedianya bagus banget, sound systemnya nggak bagus. Nah kami ini sejak zaman COVID, bener ya, betul. Kita itu benar-benar banyak belajar untuk jadi broadcast, bukan hanya multimedia saja. Kita naik tingkat ke level yang broadcast. Sudah gimana jadi di YouTube. Wah teman-teman boleh lihat live kita di tahun 2020 dan mungkin di tahun 2025 udah beda banget. Fontnya, bentukannya gitu kan. Nah, menurutmu gimana caranya kita itu kreativitas boleh gitu, tapi jangan sampai keluar batas, itu gimana Mas? Harus update terus. Pokoknya kalau kamu memang passionnya di multimedia, kamu bakal update terus tentang apa yang terjadi di luar sana, desainnya, multimedianya, videonya, seperti itu, fontnya. Kayak misalnya ya subscribe aja siapa sih sekarang yang kalau dulu kan kayak Chandra Liao, YouTuber kayak gitu. Bagus. Kita harus lihat kayaknya kalau sekarang siapa ya, TikTok kayak gitu. TikTok juga sekarang keren kan. Keren, kontennya. Banyak akun-akun yang bagus ya. Bisa belajar dari situ, ngambil gaya fontnya, ambil videonya, itu selalu bisa diupdate dari situ. Tapi gimana caranya nggak lewat batas, kita harus tahu karakteristik gereja kita sendiri gitu. Ngomongin gereja Advent juga kan banyak kan budayanya. Ya, ada yang budaya saklek gitu kan, ada yang budaya yang sedikit fleksibel, ada yang fleksibel banget. Kita harus tahu, kalau fleksibel banget berarti desainnya bisa yang kayak gini nih, desain yang skena. Tapi kalau yang saklek kan nggak mungkin kita kasih desain skena. Kita langsung dipindahin ACMS-nya. Tapi aku punya satu statement, entah kamu setuju apa enggak untuk di multimedia. Kalau di musik, aku bermain musik. Untuk di gereja ya, ini ngomong di gereja. Kalau ngeband beda. Untuk di gereja ada statementku tuh less is more. Yep. Nggak berlebihan itu jauh lebih powerful. Di multimedia begitu nggak juga? Hampir sama sih, pasti less is more. Termasuk desain-desain gitu? Betul. Oke. Karena kembali lagi kan multimedia atau visual namanya kan DKV, desain komunikasi. Kalau kita nggak bisa komunikasikan dengan baik, mengkomunikasikan desain itu, buat apa desainnya? Gitu loh. It's just a waste of time, waste of energy, waste of power. Kan banyak yang kayak desain ya sorry. Banyak PPT yang ya mungkin memang umur sih gitu kan. Kadang-kadang bapakku tuh yang ku protes. Bisa-bisanya warna biru sama merah bertemu gitu kan. Mungkin di layar komputer oke. Tapi kan kalau sudah di layar depan nggak bisa nyaru, nggak kelihatan tulisannya. Nah itu gimana itu Mas? Gak bisa, itu bukan jersey Barcelona soalnya. Jersey Barcelona, wow. Jersey Barcelona itu jelek, biru merah. Bagusan MU, bener kan? Merah kan jelas gitu loh. Kalau di TV jelas. Jangan ketawa dong. Kenapa? Gak terima ngomong sini. Oke, ngomongin PPT ya, less is more. Aku lebih prefer kalau pendeta itu cuma bikin dengan background putih, tulisan hitam, teksnya cukup maksimal satu paragraf itu pun cuma kayak 3 baris 4 baris. Itu pesannya lebih tersampaikan daripada dia copy paste semua,
Iya lagi. Ayatnya misalnya 2 Korintus 1 kecil-kecil ayat gitu ya? 5 sampai 19 itu semua dimasukin dalam satu PPT. Enggak kebaca, Pak Makanya aku Ben. nggak bisa bikin PPT guys, aku nggak bisa Tapi bikin PPT. pada dasarnya kan kalau bikin PowerPoint itu ya kamu PowerPoints, poinnya yang jadi Iya, poin aja, nggak usah semua isinya kayak gitu. Iya, Dan oke, kalau masalah pernik apalagi pendeta Hari itu suka minta yang gerak-gerak, biasanya ke aku, Mas ada yang ini nggak, yang gerak-gerak itu nggak? Kita kasih. Tapi itu pun pendeta Hari tahu cara desainnya, desain teks, dan yang gerak-gerik itu cuma kayak aksen di bawah, di pojok-pojok gitu aja, nggak mengganggu tulisan atau khotbahnya di PPT-nya. Paling gemes tuh kalau ada PPT ayat bla bla tiba-tiba ada apa bunga-bunga ketiup gitu ya. Apa maksudnya? Beda dengan musik mungkin kalau aku PPT khotbah sama PPT lagu pujian mungkin aku bisa memaklumi gitu loh. Aneh banget kan? Ya kembali lagi kan komunikasi. Kamu kalau PPT lagu pujian ya bikinlah background dengan yang senada dengan liriknya. Lalu juga kalau PPT khotbah, kalau ada gambar ya paling enggak satu teks di kiri setengah, satu gambar di kanan. Kalau bisa yang gambarnya juga full kan nggak kelihatan ditimpa sama teks. Apalagi zaman-zaman timpa-timpa sekarang ini kan. Iya. Aku ingat banget salah satu yang aku apresiasi dari Mas Andi, videonya ada di Downless di Artis TV ketika kita nyanyi di Anjas Moro itu ya Mas. Aku bilang pertamanya aku nggak ngeh kenapa kok Mas Andi cuma tulisan dan latar belakang hitam. Kalau nggak salah ada tulisan artisnya kah? Artis di atas ya kalau nggak salah. Cuma kayak watermark. Iya watermark artis gitu. Tapi setelah aku lihat videonya aku jadi ngeh. Orang akan ngeh bahwa mereka akan fokus terhadap lagunya, liriknya, bukan terhadap gambar yang terlalu lebay itu. Betul. Aku terinspirasi sama Kak Priska Sentana sih basically. Dia juga bikin kalau pelayanan lagu gitu kan, bikin teksnya itu jelas gitu. Jadi supaya tidak hanya kita yang bernyanyi di depan, tapi juga jemaat bisa bernyanyi walaupun dalam hati kayak gitu. Iya betul. Jadi bikin PPT lagu pujian pun pada intinya bukan mau menyombongkan, aku bisa desain, aku desainku bagus lagu pujian. Enggak, aku ingin mengantarkan jemaat itu supaya nyanyi bareng kita, apalagi choir kan. Ada yang pengen jadi suara dua tuh kan, gitu kan. Tapi kan takut ganggu. Jadi aku bikin liriknya ya jelas, gambarnya juga mendukung. Jadi kita semua nggak cuma choir aja yang nyanyi, tapi jemaat juga bisa nyanyi. Oke. Itu menarik sih karena beberapa lirik ya sorry ya teman-teman ini juga mungkin masukan, makanya butuh orang-orang seperti Mas Handi. Kalau di gereja kami Mas Handi Sion yang bisa mengkomunikasikan desain visualnya gitu ya, tersampaikan bagi orang-orang yang memang nggak ada basic kayak saya. Aku nggak bisa bikin PPT gitu. Nah gimana Mas untuk hal-hal ini nih gimana Mas untuk yang kita ini untuk minimal mengerti bahwa ini terlalu campur aduk tumpang tindih nih. Padahal gampang aja sih sebenarnya. Setelah kamu bikin, udah save, tinggal tidur, besok bangun kamu buka lagi. Iya lagi. Kamu bakal sadar itu jelek apa enggak. Bener banget kan? Iya. Seperti itu. Ini lebay sih. Tapi benar. Karena kalau misalnya aku juga dalam pekerjaan desain grafis seperti itu juga. Karena kan kita selesai desain, selesai bikin itu capek kan. Kita udah capek mikir, betul, ini udah bagus lah, udah. Kadang kita butuh istirahat, besok bangun pagi, kita buka lagi. Baru kerasa, kayaknya ada kurang nih, aku harus edit lagi seperti itu. Sama seperti kita bikin PPT khotbah, PPT lagu pujian. Mungkin setelah kita bikin memang kita kerasa capek dan udah malas. Coba aja bangun besok pagi, kamu buka lagi. Bagus nggak? Terus satu lagi tips kecilnya aja, setelah kamu selesai bikin, kamu mundur 3 langkah. Itu kelihatan nggak dari jauh? Seperti itu. Karena kalau kamu bikin, tapi kembali lagi sih ke bangunan gerejanya ya. Tergantung. Tapi kebanyakan gereja kan pasti memanjang ke belakang kan, kayak gitu. Apalagi cuma yang pakai TV 47 inch kadang nggak kelihatan. Harus mengerti bahwa yang lihat itu nggak cuma jemaat bangku depan, tapi jemaat bangku belakang harus juga. Harus jelas sampai bangku harus belakang. Tersampaikan sampai bangku belakang seperti itu. Walaupun kamu bikin kegedean, lebih baik kegedean daripada kekecilan. Ya, walaupun juga kamu buat itu untuk upload di live streaming di YouTube, nggak apa-apa, nggak masalah kegedean gitu loh. Karena orang juga kadang live streaming dari HP. Lihat gitu HP. Kan. Mau lihat khotbah, mau lihat firman Tuhan dari pendeta kayak gitu. Kalau kekecilan nggak bisa lihat. Gitu loh. Jadi ada jemaat di bangku belakang, ada jemaat depan, jemaat online.
dan lain-lainnya. Kita harus mikirin situ. Masuk di ending-ending nih, sebelum nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada 2 yang menjadi pertanyaanku. Yang pertama, sering masuk gereja lain nggak sih? Maksudnya di gereja Advent selain Tidar Satu ya kan? Sering. Menurutmu apa yang bisa dikomentari gitu ya terhadap multimedia gereja sekarang secara global ya? Maksudku, kalau jujur aku kalau di Surabaya rata-rata sudah aman sih kalau di Surabaya, atau gimana menurutmu? Atau memang nilaiku segitu doang? Surabaya sudah aman, cuma perlu kepekaan aja. Kepekaan kayak kamu harus kenal peralatanmu ya. Ya, betul. Peralatanmu seperti apa, sejauh apa dipasang di depan kayak gitu. Terus juga kalau memang pakai layar besar, kalau terasa gepeng, resolusinya dipastikan dulu skalanya. Ya, kadang kan betul. ada yang layarnya itu kotak, tapi dia bikin PPT 16:9 widescreen kan. Ya, wide. Tapi dimasukin ke 4:3 jadi gepeng. Jadi harus mau ngutak-ngatik gitu. Harus selalu ngutak-ngatik. Kalau ada salah dikit utak-atik lagi. Nggak apa-apa, selesai ibadah karena itu bisa buat sampai depan. Evaluasi gitu. Lalu juga kalau aku pernah lihat di Jakarta, tapi via live streaming sih. Ada beberapa yang memang rasanya itu mereka paham multimedia, paham kayak bikin kayak TV. Ya. Tapi kita harus tahu kita ini bukan siaran TV, bukan siaran berita. Betul. Dibikin lower thirds yang terlalu rame, terlalu Ya, apa bener-bener yang bikin kayak laporan cuaca. Live stream. Ya, aku tahu lagi. Tahu kan? Ya kayak gitu. Jadi kalau bisa lebih fokuskan ke ibadahnya supaya orang-orang, misalnya orang yang lagi sakit, yang lagi di rumah nonton live streaming kayak dan gitu. Dan kebetulan mungkin menjangkau orang di luar lagi lihat menjangkau ini orang. Lebih fokusnya ke ibadah kita, kenalkan ibadah kita seperti apa, kenalkan liturgi kita seperti apa. Nggak usah muluk-muluk deh. Dari General Conference itu desainnya udah bagus. Iya lagi. Lihat kemarin lihat live GC session bagus banget. Bagus banget kan. Bagus banget, gila. Udah contohin dari situ aja, ikutin aja desainnya, ikutin Gak cara. lebay juga GC session. Gak lebay, gampang kan. Tiba-tiba GC session lagi pengumuman ada apa walking ininya, running text nggak ada. Running textnya nggak ada kok. Nggak ada. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu, betul. Sesimpel itu. Lebih tekankan apa sih yang ingin kita kenalkan, apa bagian dari gereja Advent ke luar sana gitu. Ya. Dan memang menurutku apakah lalu akan ada pertanyaan gear peralatan kalian menentukan hasil? Iya, tapi tidak sepenuhnya kan, Mas? Tidak sepenuhnya. Banyak yang bertanya kepada kita, gereja kalian pakai kamera apa? Kamera HP. Kamera HP. Kalian punya mixer lebih, pakai apa Mas yang kecil? Soundcard? Tidak. Mixer aja. Kayaknya 1650 aja. 1650. Gereja lain sudah nyentuh ya angka 3000 ke atas. Kita malah enggak. Asal kita mau otak-atik itu ya. Merasa ada yang kurang, titik perfeksionisnya itu ya. Perlu ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ada, Bang. Silakan. Waduh, Juan Ardika lagi. Ya, oke. Pertanyaannya, apakah semua anggota tim multimedia harus punya background teknologi atau bisa belajar dari nol? Wah, menarik tuh Mas, gimana itu? Aku sih nggak ada background multimedia ya. Bisa belajar dari nol. Karena ini semua multimedia, ini semua kan kalau kalian bikin sistemnya udah bagus, dipelajarinya gampang gitu loh. Betul. Mempelajari sistem kan semua orang bisa. Ya. Untuk ngoperasi aplikasi atau software itu bisa dipelajari. Ya. Pencet-pencetnya di mana, pencetnya itu. Pertama ya, untuk operator ya, pencet-pencet bisa dipelajari semua orang. Ya. Mulai dari situ kan mulai kerasa, mulai terbiasa. Desainnya seperti apa. Nanti lama-lama kalau udah bosan kan pasti terasa kurang. Mulai dari situ bisa belajar desainnya, desain dikit, taruh kiri, taruh kanan, seperti itu. Bisa berarti. Bisa. Aku juga nggak ada background kok, asal mau aja kali ya. Dan selalu kalau buat aku untuk belajar itu selalu pastikan gelasmu selalu kosong, merasa harus menerima ilmu banyak gitu loh. Jangan sudah belajarnya baru 10, udah cukup sih 10 gitu kan. Bahkan bisa ngejar 100 sampai 1000. Ada lagi? Ada lagi, satu Bang. Yes. Dari user Bayu SK. Bayu SK, oke. Bayu SK bertanya, bagaimana tim multimedia menjaga hati agar pelayanan ini tidak sekedar teknis, tetapi juga
Wah, menarik ini. Mas Adi dulu deh, nanti aku jawab. Ya namanya pelayanan semua sama, ya kan? Iya. Sama-sama, baik itu mulai dari yang mengkhotbah, lagu pujian, pianis, song leader, Betul. multimedia, bahkan penerima tamu sekalipun itu semua sama. Betul. Nggak ada yang lebih tinggi. Dan harus selalu diawali dengan doa kan. Betul. Kalau diawali dengan doa pasti kamu harus serius, nggak mungkin enggak. Kebiasaan yang terjadi di Tidar Satu ya, kita introspeksi diri aja. Kita yang roasting diri Kita sendiri. roasting diri sendiri aja. Karena multimedia ini kan behind the scene, Iya. orang nggak lihat. Orang gitu nggak kan. lihat. Kalau pelayanan di depan kan pasti lihat gitu Iya. kan. Tapi kalau multimedia di belakang, bosen ya kan. Nungguin PPT, nungguin next itu gampang. Bosen. Di skala bosen masih main HP, ngelihat Buka komik. komik. Main Mobile Legends di belakang Iya, gitu iya. kan. Ya, Baca komik. Waduh. mohon maaf nih. Iya, iya. Saya walaupun masih di multimedia tetap berusaha fokus. Kenapa? Ini elektronik, kita nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ngehang, tiba-tiba konslet, tiba-tiba mati. Betul. Kita nggak tahu. Itu harus selalu standby selama 3 jam full ya, Oke. dari sekolah sahabat sampai khotbah selesai. Harus standby seperti Yes. itu. Kalau dari aku sih, ya aku setuju banget ya poinnya Mas Andi. Jangan sampai kita merasa bahwa multimedian doang tinggal pencet-pencet. Enggak. Makanya kalau di gereja kami itu saya sudah ngomong sama teman-teman, jangan pernah melihat aku cuma tim multimedia. Bahkan nggak ada merasa bahwa aku bukan tim musik ataupun diakon, enggak, sama persis. Bahkan sejak dari pendeta Heri itu selalu kalau selesai khotbah, selesai kebaktian, tim multimedia juga harus ikut didoakan gitu ya, karena ini satu kesatuan. Kalau memang lagi lagi bertugas, baiknya pakai dasi. Kalau memang lagi pakai dasi semua atau pakai batik gitu kan. Karena memang bertugas begitu loh. Jadi menurutku kenapa bagaimana caranya, ya kita harus pikir bahwa ini pelayanan bukan asal-asalan. Bahkan kalau di gereja lain yang aku kenal, wah mereka ngeri banget gitu loh. Bahkan mereka ada briefing pagi, mereka harus nyiapin semua dari A sampai Z, memastikan semuanya. Kita aja kadang-kadang sudah jam 9:05 baru nyalain gitu. Betul. Kan itu memang harus. Selain itu ya tadi ya, kadang-kadang kita menyepelekan dengan masih buka hal-hal lain di belakang, padahal itu ya nggak ada bedanya dengan yang di mimbar gitu loh. Kalau kalian suka nonton konser, kalian pasti tahu sih. Iya, Orang FOH namanya, Iya, front of FOH. house. Yang Front of house. ya megang mixer, megang Wah, nggak boleh tuh. multimedia, nggak boleh. Nggak boleh pegang HP tuh. Bener. Jadi kamu harus pikir, kita pelayanan itu secara profesional, kita itu sebagai event organizer gitu loh. Ya. Aku sempat ganti nama kan di grup. Kita bukan multimedia lagi, namanya Church Operation Operasional. Team. Karena ini operasional. Operasional. Kalau kita nggak bekerja secara tim, nggak secara maksimal, nggak fokus sepenuhnya, Betul. langsung berantakan. Dan kita pasti akan jadi orang pertama yang diliatin satu jemaat. Betul. Orang noleh ke belakang semua gitu langsung. Ada apa ini? Ada kan? apa nih? Gitu. Jangan sampai gitu Iya. kesannya. Ada satu Iya, pertanyaan tadi. Ya terakhir. Oh ya, terakhir. Dari user Yuga Times _. @yuga_times_. Oke. Yuga bertanya, Yes. biasanya kan yang jago teknologi anak muda. Oke. Nah, kalau di gereja kurang anak muda, tim multimedia gimana tuh? Wah, ini menarik nih. Ada beberapa gereja lagi yang kayak gitu. Ya, kalau melihat kondisi, kalau nggak ada orang muda berarti kita asumsikan orang tua berarti ya, Iya, orang megang. tua lah. Orang tua bisanya apa? Ya. Ya. Kita lihat dari paling atas dulu, bisa live streaming? Nggak bisa, oke turunkan. Bisa operate kamera, Yes. kamera aja nggak streaming? Nggak bisa juga. Ya udah, berarti paling minimal, paling dasar berarti PPT kan, PPT Ya. lagu Sion. Ya sudah, kita kasih aja. Kita matikan live streaming, kita matikan kameranya, karena memang nggak ada orangnya. Nggak usah dipaksakan harus selalu nyala live streaming, harus selalu nyala kameranya, seperti itu. Seminimal PPT aja. It's okay gitu loh. Bahkan gerejaku di Prigen ya, itu nggak ada PPT-nya. Oh wow. Oke. Dan mereka nggak ada pianisnya. Nah. Gimana ngoperate lagunya? Pakai aplikasi lagu Sion. Ya kan? Oke, ya, Dan itu yang ngoperate orang tua, pakai HP gitu kan, dicolok pakai yang Bluetooth itu, colokan Bluetooth. Ya udah. Lagu
nyanyi Iya, pakai memang lagu Xian. karena Ya adanya udah itu ya. sebisanya gitu. Jangan dipaksakan semua multimedia harus yang nggak bisa. Pelayanan multimedia itu ya sekecil Iya. apapun itu juga pelayanan multimedia, baik cuma pakai HP yang aplikasi lagu Xian, baik cuma next PPT itu sudah termasuk pelayanan Dan multimedia. itu harus dipastikan bahwa itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan yang terbaik yang kita bisa. Betul, harus yang terbaik. Jangan sebagian-sebagian, karena kita harus multimedia, karena kita harus live streaming, tolong tetap hidupkan. Jadi akhirnya kita ngajarin orang tua ini. Orang tua nggak sanggup Iya, gitu, nggak betul. mungkin. Sebisanya aja, seadanya. Oke. Dan aku juga berpikir kan jangan sampai kita ya ngada-ngadain sampai yang ngadain. Aku pernah datang ke sebuah acara KKR deh aku sebut ya KKR. Aku lihat multimedianya, lah kok sewa gitu. Kok sewa alat-alat itu bukannya apa ya boleh sih boleh. Cuman menurutku bisa kok, tapi kita harus apa ya, harus care ya. Mungkin kalau orang tua tadi seperti Mas Andi bisanya apa namanya langsung share screen PPT ya sudah. Jangan dipaksakan gereja lain ada live streaming berarti gereja itu juga enggak juga. Karena kita harus memaksimalkan, jangan sampai gereja Anda mampu ada SDM-nya lalu santai-santai aja datang gereja, lihat gereja gini aja biasa deh. Kita harus memaksimalkan apa yang kita punya gitu loh. Tapi kalau maksimalnya sudah terpenuhi ya sudah. Menurutku sih gitu sih. Aku setiap pindah kota dan pindah gereja baru, aku selalu mikir gimana aku bisa bantu gereja ini khususnya multimedia bisa lebih baik. Kayak ya dari awal SMP aku kan kayak gereja Advent lain maksudnya udah ada LCD, tolong LCD ada. Lalu habis dari Batam aku ke sini Surabaya DHI. Ya. Aku pikir apa yang kurang? Oke, aku bantu tambahin ini DHI bisa. Oke. Lalu pindah ke Jakarta, ke Bayoran. Dulu ke Bayoran cuma PPT aku sekarang waktu itu bisa bantu bikinin desain kertas acara yang baru. Lalu juga bisa bikinin live streaming mereka sampai sekarang bisa jalan, puji Tuhan. Terus ya udah sampai Tidar satu dulu kan cuma kayak PPT Mas David itu kan cuma bagian komunikasi. Ya udah PPT terus habis Covid mikir apa bisa kita pakai kamera ya. Akhirnya kita ulik kamera mulai dari kamera Pernah pakai webcam kok pernah kita. pakai webcam betul. Apa yang kita bisa lakukan dengan sebaik mungkin sih kalau aku. Akhirnya ya bisa sampai sekarang gitu loh. Kenapa kok nggak lebih? Ya dada-dadanya. Tolong curious. Tolong curious tampilkan. Jadi ya. tapi minimal apa yang kita lakukan sekarang kita puas karena kita tahu bahwa itu yang kita punya 100 dan kita memaksimalkan sampai 100. Benar kan Mas Andi? Betul. Jangan sampai kalau kamu punya 100 ada beberapa gereja yang lihat bisa loh sampai 1000. Tapi kok mereka puas cuma sampai 500 ya gitu kan. Kadang-kadang gemes gitu loh. Kenapa sih? Karena mereka udah kita cuma maunya gini, ya oke lah kalau gitu ya serba salah juga. Cuman menurutku kalau kamu bisa mampu lebih, kalau Tuhan kasih 1000 ya kasih talentanya juga 1000 gitu. Yes betul. Kita bisa ambil contoh dari misalnya dunia luar ya, baik itu tadi kayak contohnya dari konser atau dari gereja lain, denominasi lain, agama lain. Kita bisa ambil lalu tinggal kita masukkan aja ke gereja Advent, cuma kita perlu istilahnya lokalisasikan lagi tergantung lingkungan atau budaya gereja kita. Kalau memang itu baik untuk meningkatkan pelayanan di gereja kita, why not gitu kan? Ambil aja, pakai aja. Selalu di-upgrade kalau bisa upgrade. Dan merasa puas kalau memang sudah mentok apa yang kita bisa upgrade. Nah, statement terakhir Mas untuk multimedia bagi teman-teman yang dengar di rumah ataupun dengar dimanapun ya. Statement terakhir buat multimedia gereja Advent khususnya ya, supaya tetap berkembang dan mengikuti zaman. Pada dasarnya jangan pernah puas ya. Selalu lakukan ATM. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Setuju lagi. Amati itu nggak harus sesama gereja Advent. Amati bisa dari luar, tiru, lalu modifikasi masukkan ke gereja kita seperti itu. Dan selalu minta pertolongan Tuhan. Yes. Walaupun kita pindah-pindah gereja dan kita merasa kok gerejaku sebelumnya lebih bagus daripada gereja sekarang ya. Minta pertolongan Tuhan supaya kamu bisa bantu gereja itu dimanapun kamu berada seperti itu. Menarik sih kalau yang ATM itu kadang-kadang kita ya kegiatan apa yang kita lakukan di DR 1 ini penuh dengan amati, tiru dan modifikasi selalu. Ya kan? Choir kayak pelayanan kiri kanan kayak pelayanan podcast kayak kita juga meniru dari orang-orang lain.
termasuk konten-konten di media sosial kita semua kita meniru kok, dan kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita imani, dan tentunya kita koordinasi selalu dengan tua-tua jemaat kan. Kalau kita bikin gini kira-kira aman nggak, bagus nggak, baik nggak, kalau kita didapat. Dan juga ini penting nih, multimedia harus juga terbuka secara kritik dan saran. Jangan merasa dirinya paling pintar. Boomer nih, nggak bisa menyesuaikan zaman. Ya belum tentu juga dong. Masa iya kita di depan lampu disco kan nggak mungkin dong. Janganlah. Ya kan, harus dengar juga. Oh ini udah berlebihan nih. Ini udah berlebihan. Termasuk juga musik. Oke, itu aja kayaknya pembahasan kita hari ini. Kalau mau lebih lanjut bisa hubungi Instagram. Nomor di bawah ini enggak sih. Mbak ya langsung hubungi di media sosial kita. Apa ya? Lupa aku. Downless Artist. Downless_artist, benar ya? I-nya pakai 1. I-nya ART1S. YouTube kita di Artis TV. TikTok kita juga. Lalu Facebook juga ada. Facebook juga Artis TV. Ya Artis TV. Jadi pastiin di Spotify juga ada sudah sekarang. Ya betul. Podcast kita ada beberapa firman-firman Tuhan juga di situ yang kita potong, lagu-lagu pujian. Website artis. Tidar1.org. Iya, website gereja ya. Gereja. Tidar1.org. Nanti semua di situ. Nanti semuanya di situ. Visit aja, nanti ada di bawah semua tulisannya tidar1.org. Semuanya media sosial kita di situ. Terima kasih udah mau dengar untuk sekitar 40 menitan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Andi, terima kasih teman-teman yang ada di sini. Tuhan memberkati, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.